Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Latifa dengan NIM 2314640079 dari TMTKC akan menjelaskan UAS Matematika Diskrit saya, yaitu tentang yang pertama materi aljabar boolean, kedua gerbang logika, ketiga pohon. Untuk materi yang pertama yaitu aljabar boolean. Definisi dari aljabar boolean adalah aljabar Boole merupakan aljabar yang terdiri atas suatu himpunan B dengan dua operator biner yang didefinisikan pada himpunan tersebut, yaitu infimum dan tambah, yaitu supremum. Aljabar Boole adalah suatu lattice distribusi berkomplement. Notasi aljabar Boole adalah B, tambah, biner, 0, 1. Dalam aljabar Boole sendiri terdapat yang pertama itu ada lattice, yaitu B dan tanda infimum dan tanda tambah dengan dua operasi biner infimum, biner dan supremum tambah. Yang kedua ada poset B kecil sama, yaitu himpunan terurut bagian. Yang ketiga, metode batas lattice yang dinotasikan dengan 0 dan 1. 0 adalah elemen terkecil dan 1 adalah elemen terbesar dari relasi B dan kecil sama. Karena D biner atau komplement, tambah merupakan lattice distribusi berkomplement, maka tiap elemen dari B merupakan komplement yang unik. Komplement dari A yang merupakan anggota dari B. Selanjutnya yaitu aljabar boolean dua nilai, merupakan aljabar boolean yang paling populer karena aplikasinya luas. Pada aljabar dua nilai ini terdapat yang pertama yaitu ada B dengan anggotanya 0 dan 1. Yang kedua itu operator biner tambah dan kali, operator uner. Dan yang ketiga itu kaidah untuk operator biner dan operator uner. Di sini terdapat tabel dari A, B, dan A dikali B, A dengan B, dan A tambah B, serta A dan A komplement. Nah, keempat aksioma di atas diberi. Selanjutnya dari aljabar boolean itu terdapat hukum-hukum aljabar boolean. Yang pertama hukum identitas, yaitu A ditambah 0 sama dengan A dikali 1 sama dengan A. Yang kedua hukum idempoten, A ditambah A sama dengan A dikali A sama dengan A. Yang ketiga hukum komplement, A ditambah A komplement sama dengan 1, A dikali A komplement sama dengan 0. Yang keempat hukum dominansi, yaitu A dikali 0 sama dengan 0, A ditambah 1 sama dengan 1. Yang kelima hukum involusi, A komplement dikomplementkan sama dengan A. Yang keenam hukum penyerapan, A ditambah A kali B sama dengan A dikali A tambah B sama dengan A. Yang ketujuh hukum komutatif, yaitu A ditambah B sama dengan B tambah A dikali B sama dengan B kali A. Dan yang kedelapan hukum asosiatif, yaitu A ditambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Yang selanjutnya yaitu A dikali B kali C sama dengan A dikali B dalam kurung A dikali B tutup kurung dikali C. Yang ke-9 hukum distributif. Yang pertama ada A ditambah dalam kurung B dikali C tutup kurung sama dengan dalam kurungnya A tambah B dikali A tambah C. Selanjutnya hukum distributifnya yaitu A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Yang ke-10 hukum De Morgan, yaitu A ditambah B komplement sama dengan A komplement B komplement. A dikali B komplement sama dengan A komplement ditambah
B komplemen. Hukum yang terakhir yaitu hukum 0/1, yaitu 0 komplemen sama dengan 1 dan 1 komplemen sama dengan 0. Selanjutnya ada fungsi boolean. Fungsi boolean adalah fungsi biner yang merupakan pemetaan dari B pangkat F ke B melalui ekspresi boolean, yaitu F B pangkat N menjadi B. B pangkat N adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda N atau ordered N tuple di dalam daerah asal B. Setiap ekspresi boolean merupakan fungsi boolean. Selanjutnya, untuk contohnya yang pertama yaitu buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari algebra boolean, maka kesamaan berikut. Nah, untuk contoh yang pertama yaitu A tambah A komplemen B sama dengan A ditambah B adalah benar. Ini untuk contoh yang pertama. Penyelesaiannya, A ditambah A komplemen B sama dengan A ditambah A kali B ditambah A komplemen B itu berdasarkan hukum penyerapan. Nah, berdasarkan hukum asosiatif, A dikali B ini ditambah dengan A komplemen B itu digabungkan dan di dalam kurung dan A ini terpisah sendiri. Jadi A dikali B ditambah A di komplemen B. Selanjutnya berdasarkan hukum distributif, A ditambah A komplemen baru dikali dengan B. Selanjutnya berdasarkan hukum komplemen, A ditambah A komplemen itu sama dengan 1, maka diganti dengan 1, hasilnya yaitu A ditambah 1 dikali B. Dan, terakhir berdasarkan hukum identitas, yaitu 1 dikali B itu berdasarkan hukum identitas itu sama dengan B atau dengan tersendiri sama dengan A ditambah B. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, yaitu membuktikan A dikali A komplemen itu tambah B itu sama dengan A dikali B. Nah, berdasarkan hukum distributif, A dikali A komplemen ditambah AB. Berdasarkan hukum komplemen untuk penyelesaian kedua, A dikali A komplemen itu sama dengan 0 ditambah A dikali B. Berdasarkan hukum identitas, itu yang diambil A dikali B. Selanjutnya, buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari algebra boolean, maka kesamaan berikut A ditambah A ditambah A biner ya, A pangkat 1 uner B atau uner B sama dengan A ditambah B. Penyelesaiannya A ditambah A komplemen B sama dengan kurang A ditambah A uner B komplemen B ditambah A komplemen biner B. Lanjut untuk soal yang kedua, yaitu buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari algebra boolean, maka kesamaan berikut A ditambah A komplemen dikali B sama dengan A tambah B. Penyelesaiannya A ditambah A komplemen kali B dikurang A ditambah A dikali B ditambah A komplemen dikali B itu berdasarkan hukum penyerapan. Penyelesaian selanjutnya A ditambah A dikali B ditambah A komplemen dikali B itu berdasarkan hukum asosiatif. Selanjutnya untuk A itu ditambah dengan A komplemen itu berdasarkan hukum distributif. Selanjutnya penyelesaian selanjutnya A ditambah 1 dikali B. 1 ini didapatkan dari hukum komplemen, yaitu A ditambah A komplemen dikali dengan B sama dengan A ditambah B berdasarkan hukum identitas. Selanjutnya soal selanjutnya yaitu
A dikali A komplemen ditambah B sama dengan A dikali A komplemen ditambah A dikali B. Itu berdasarkan hukum distributif. Selanjutnya berdasarkan hukum komplemen, A dikali A komplemen itu sama dengan 0 ditambah A dikali B. Penyelesaian selanjutnya yaitu berdasarkan hukum identitas A dikali B. Dapat juga dibuktikan melalui dualitas dari contoh yang penyelesaian tadi, yaitu A dikali A komplemen ditambah B sama dengan A dikali A ditambah B dikali A komplemen ditambah B sama dengan A dikali A ditambah B dikali dengan A komplemen ditambah B sama dengan A dikali A komplemen ditambah B sama dengan A dikali A komplemen ini berdasarkan hukum komplemen, yaitu sama dengan 0 ditambah 2. Terbukti hasilnya A dikali B. Selanjutnya yaitu misalkan sebuah fungsi boolean adalah fx, y, z sama dengan x, y, z ditambah x komplemen y ditambah y komplemen z. Fungsi f memetakan nilai pasangan terurut ganda 3 x, y, z kehimpunan 0,1. Penyelesaiannya 1,0,1 yang berarti x 1 dan y nya sama dengan 0 dan z nya sama dengan 1, sehingga f, x, y, z itu 1,0,1 sama dengan 1 dikali 0 dikali 1 ditambah 1 komplemen dikali 0 ditambah 0 komplemen dikali 1 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 1. Materi selanjutnya yaitu gerbang logika. Gerbang logika adalah atau logik gate digunakan untuk membuat keputusan dalam suatu rangkaian berdasarkan kombinasi sinyal digital yang berasal dari masukan atau input digital. Masukan tersebut dibangkitkan oleh suatu alat yang disebut sebagai modulator. Untuk membuat rangkaian logika, kita menggunakan gerbang logika. Biasanya gerbang logika digunakan pada sirkuit terintegrasi atau integrated circuit atau IC. Penggunaan IC ini dapat membatasi jumlah maksimal gerbang logika. Jumlah gerbang logika yang dibutuhkan sangat sedikit sebelum adanya IC. Gerbang logika dibagi menjadi dua macam, yaitu gerbang logika dasar dan gerbang logika turunan. Gerbang logika dasar meliputi yang pertama penyangga atau buffer, yang kedua pembalik atau inverter atau gerbang NOT atau NOT gate, yang ketiga gerbang N atau M gate, dan empat gerbang OR atau OR gate. Sedangkan gerbang logika turunan yang meliputi 4 gerbang juga, yaitu ada gerbang NAND atau NAND gate, yang kedua gerbang NOR gate, yang ketiga gerbang XOR, dan keempat gerbang XNOR. Secara keseluruhannya gerbang logika itu memiliki 8 gerbang yang digambarkan seperti slide berikut ini. Selanjutnya nilai atau kondisi setiap masukan mengacu pada prinsip bilangan biner, yaitu hanya ada 2 kemungkinan pada gerbang logika. Yang pertama itu ada benar atau true atau salah atau false. Yang kedua nilai 1 atau 0. Yang ketiga tinggi atau high atau rendah atau low. Yang keempat ada nyala atau mati. Berikut ini akan dibahas satu terkait dengan 8 macam gerbang logika yang selanjutnya. Apa namanya? Mengajar ya? Belum. Baru nang. Untuk contoh yang pertama, untuk gerbang yang pertama yaitu gerbang penyangga atau buffer. Penyangga merupakan gerbang logika dasar yang tidak mengubah kondisi masukan. Dengan kata lain, penyangga tidak memiliki fungsi dalam mengubah kondisi masukan, melainkan ia diciptakan untuk fungsi lain, yaitu memberikan penguatan arus dalam sirkuit digital untuk mendorong beban keluaran. Selain itu, penyangga juga difungsikan untuk mengisolasi gerbang-gerbang guna mencegah impedansi dari satu rangkaian ke rangkaian lain. Kedua itu pembalik atau inverter. Gerbang logika
Maka pembalik atau bisa juga disebut dengan gerbang NOT merupakan gerbang logika dasar yang difungsikan untuk membalik nilai atau kondisi masukan. Coba perhatikan bahwa bentuk visual dari penyelenggara dan pembalik memang mirip karena ada bangun segitiga di tengah-tengah ini. Dan bedanya itu, pembalik memiliki bulatan putih di ujung yang ini, dan yang penyangga itu tidak memiliki bulatan putih. Nah, untuk notasi aljabar booleannya menggunakan tanda garis atas atau overline, ya seperti ini garis ini. Nah, ini untuk tabel kebenaran dari pembalik. Selanjutnya ada gerbang N. Gerbang N memerlukan minimal 2 masukan untuk diproses. Jika kedua masukan bernilai 1, maka keluarannya juga bernilai 1. Sebaliknya, keluarannya akan bernilai 0. Gerbang N disimbolkan oleh setengah persegi lengkung tanpa bulatan putih di ujungnya. Notasi aljabar boolean yang menggunakan titik yaitu P dikali Q. Ini P mid Q atau P dan Q. P dikali Q. Ini tabel kebenaran dari gerbang N. Selanjutnya gerbang OR memerlukan minimal 2 masukan untuk diproses. Jika salah satu dari kedua masukan begitu juga dengan keduanya bernilai 1, maka keluarannya juga bernilai 1. Sebaliknya, keluarannya akan bernilai 0. Gerbang OR disimbolkan oleh lingkungan tertutup dengan ujung seperti tanda panah tanpa bulatan putih di ujungnya. Ini. Nah, notasi aljabar booleannya menggunakan tanda tambah yaitu P ditambah Q, yaitu P join Q. Yang tanda ini ditambah dengan tanda tambah. Selanjutnya gerbang NAND memerlukan minimal 2 masukan untuk diproses. Gerbang NAND merupakan tandingan dari gerbang N. Jika kedua masukan bernilai 1, maka keluarannya juga bernilai 1. Sebaliknya, keluarannya juga bernilai 0. Gerbang NAND disimbolkan oleh setengah persegi lengkung dengan bulatan putih di ujungnya. Notasi aljabar booleannya menggunakan tanda titik dan garis atas. Ini untuk tabel kebenaran. Selanjutnya gerbang NOR memerlukan minimal 2 masukan untuk proses. Gerbang NOR merupakan tandingan dari gerbang OR. Jika salah satu dari kedua masukan yang bernilai 1, maka keluarannya bernilai 1. Sebaliknya, keluarannya akan bernilai 0. Gerbang NOR disimbolkan oleh lingkungan tertutup dengan ujungnya itu terdapat bulatan putih, dan notasi aljabar booleannya menggunakan tanda tambah dan garis atas. Ini untuk tabel kebenaran dari gerbang NOR. Selanjutnya gerbang XOR memerlukan minimal 2 masukan untuk diproses. Jika salah satu dari kedua masukan begitu juga dengan keduanya memiliki nilai atau kondisi yang berbeda, maka keluarannya bernilai 1. Sebaliknya, keluarannya akan bernilai 0. Gerbang XOR disimbolkan oleh lingkungan tertutup dengan ujung seperti tanda panah dan lingkungan di arah masuknya. Notasi aljabar booleannya menggunakan tanda plus. Ini untuk tabel kebenaran dari gerbang XOR. Selanjutnya gerbang XNOR memerlukan minimal 2 masukan untuk diproses. Gerbang XNOR merupakan tandingan dari gerbang OR. Jika salah satu dari kedua masukan bernilai 1, maka keluarannya bernilai 0. Sebaliknya, keluarannya akan bernilai 1. Gerbang XOR disimbolkan oleh lingkungan tertutup dengan ujungnya itu terdapat bulatan putih dan lingkungan di arah masuknya serta bulatan putih di ujungnya. Notasi aljabar booleannya menggunakan tanda tambah dan garis di atas ini. Ini untuk tabel kebenaran dari gerbang XNOR. Selanjutnya ada contohnya. Yang pertama, tentukan keluaran dari sirkuit logika berikut. Nah, di sini jawabannya, masukan dari sirkuit ini ada 3, yaitu P, Q, dan R. Pertama, P dan Q ini masing-masing melalui pembalik yang ini sehingga menjadi negasi P dan negasi Q. Kemudian keduanya melalui gerbang N sehingga menghasilkan negasi P dan negasi Q. Nah, di sisi lain, P dan R melalui gerbang N sehingga menghasilkan P dan R.
Kedua keluaran ini melalui gerbang OR sehingga diperoleh keluaran akhirnya yaitu negasi P, negasi P dan negasi Q ditambah dikali ditambah P dan R. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua yaitu tentukan nilai keluaran 0 atau 1 dari sirkuit logika berikut jika P, Q, dan S dan R-nya itu keempatnya bernilai 0. Nah, berdasarkan gambar di atas tampak bahwa nilai keluar dari sirkuit logika akan bernilai 0. Nah, ini dari pembaliknya dan terdapat bulatan putih di ujungnya. Dan hasilnya dari kedua keluaran ini adalah 0. Selanjutnya tentukan nilai keluaran 0 atau 1 dari sirkuit logika berikut jika P, Q, dan R bernilai 1 dan sedangkan S-nya bernilai 0. Nah, di sini jika P-nya bernilai 1, Q-nya bernilai 1, maka dihasilkan melalui untuk R sendiri melalui pembaliknya itu adalah 0 dan P+1 itu hasilnya adalah 0 dan kedua keluaran ini menghasilkan 1 di gerbang ini dan untuk S-nya bernilai 0 dari kedua keluaran P, Q, R dan S ini dihasilkan melalui gerbang ini dan sirkuit logikanya bernilai 1. Selanjutnya tentukan nilai keluaran 0 atau 1 dari sirkuit logika berikut jika P dan R bernilai 1, Q dan S-nya bernilai 0. Maka ada dua yang ini P dan Q, P-nya bernilai 1, Q-nya bernilai 0, R-nya bernilai 1, dan S-nya bernilai 0. Nah, dari keluaran dari P dan Q ini bernilai 1, keluaran dari R ini dari pembalik itu bernilai 0, dan keluaran dari S itu hasilnya dari P, Q, R ini adalah 1 melalui gerbang. Selanjutnya materi tentang pohon. Tinggalan untuk contoh soal nomor 2 ini yaitu tentukan keluaran dari sirkuit logika berikut. Masukkan dari sirkuit ada 3 yaitu P, Q, dan R. Q melewati pembalik yang ini sehingga menjadi negasi Q. Masukkan P dan negasi Q melalui gerbang OR menghasilkan P dan negasi Q. P dikali negasi Q. Yang kedua, P melalui pembalik yang ini sehingga menjadi negasi P di sini hasilnya. Dan R-nya melalui pembalik sehingga menjadi negasi R, dan masukkan Q dan negasi R melalui gerbang OR menghasilkan Q dan negasi R atau Q dikali negasi R. Dari hasil 2 dan 3 yang ini keduanya melalui gerbang N menghasilkan negasi P dan Q ditambah negasi R. Dari hasil 1 dan 4 ini keduanya melalui gerbang N menghasilkan P ditambah negasi Q dikali negasi P dikali Q ditambah negasi R. Selanjutnya yaitu pohon. Pohon merupakan graf terhubung dan tak berarah yang tidak membuat siklus. Semua pohon merupakan graf, tetapi tidak semua graf merupakan pohon. Ada syarat khusus agar graf dapat disebut sebagai pohon, yaitu graf tersebut harus terhubung dan tidak membuat siklus. Selain itu, pohon harus berupa graf hingga
finite graph, artinya simpulnya ada sebanyak-banyaknya. Contohnya yaitu graf sederhana yang merupakan pohon adalah graf trivial, yaitu graf memiliki satu simpul saja tanpa sisi. Graf K bukan ya ini gambar dari graf K dan graf L. Nah, di sini graf K bukan pohon karena memuat siklus. Salah satunya seperti yang ditandai dengan simpul dan sisi berwarna merah ini seperti persegi pandang. Dan untuk graf L sendiri merupakan pohon karena tidak memuat siklus yang seperti graf K. Dan juga graf K ini sebagai pohon dan hapus dan menghilangkan sisi pembentuk siklusnya. Contohnya, untuk contohnya yaitu yang pertama dari 5 model graf berikut, manakah graf yang tergolong pohon? Nah, graf pada opsi A dan B merupakan graf sederhana, tetapi keduanya bukan pohon karena memuat siklus salah satunya berupa bangun segitiga yang graf A dan B ini. Selanjutnya, graf pada C merupakan pohon karena tidak memuat siklus dan juga terhubung. Graf untuk D bukan graf sederhana karena memuat gelang yang ini sehingga bukan tergolong pohon. Dan yang E juga bukan graf sederhana karena memuat sisi rangkap. Graf tersebut tak terhubung sehingga jelas bukan tergolong pohon. Jadi yang merupakan pohon adalah graf A dan graf C karena tidak memuat siklus. Selanjutnya, contoh soal hasilnya yaitu suatu pohon mempunyai 2n simpul berderajat 1, 3n simpul berderajat 2 dan n simpul berderajat 3. Banyak simpul dan sisi dari pohon tersebut berturut-turut adalah, misalkan pohon tersebut dinotasikan dengan P sama dengan V, E. Menurut lema jabat tangan, jumlah derajat semua simpul dari setiap graf adalah 2 kali banyak sisi yang dimiliki graf tersebut. Dengan demikian, 2E sama dengan 2 dikali 1 ditambah 3n dikali 2 ditambah n dikali 3. 2E sama dengan 2n ditambah 6n ditambah 3n. 2E sama dengan 11 karena banyak sisi yang dimiliki pohon sama dengan 1 kurangnya dari banyak simpul. Diperoleh E 2n ditambah 3n ditambah 1 dikurang 1 sama dengan 6n kurang 1. Ini merupakan persamaan yang kedua. Substitusikan persamaan 2 pada 1 menghasilkan 2 dikali 6n kurang 1 sama dengan 11n, 12n dikurang 2 sama dengan 11n, n sama dengan 2. Jadi banyaknya simpul 6n sama dengan 6 dikali 2 sama dengan 12, sedangkan banyak sisinya adalah 12 dikurang dengan 1, hasilnya adalah 11. Contoh soal selanjutnya yaitu misalkan pohon T dan U masing-masing memiliki 5000 simpul dan 5001 simpul. Jika T dan U merupakan graf yang saling lepas, gabungan dari keduanya akan membentuk hutan yang memuat sisi sebanyak. Banyak sisi yang dimiliki suatu pohon sama dengan 1 kurangnya dari banyak simpul. Karena T memiliki 5000 simpul, sisinya ada sebanyak 4999. Begitu juga dengan U yang memiliki 5001 simpul, sehingga sisinya ada sebanyak 5000. Karena T dan U saling lepas, tidak ada simpul maupun sisi yang sama. Banyak sisi semuanya adalah 4999 ditambah 5000, 9999. Jadi ada 9999 sisi pada hutan yang terbentuk dari gabungan 2 pohon tersebut, yaitu pohon T dan pohon U. Selanjutnya, misalkan pohon T memiliki 49 sisi, satu sisi dari T dihilangkan sehingga terbentuk 2 pohon yang saling lepas. Katakanlah T1 dan T2. Jika T1 dan T2 membuat banyak simpul yang sama, maka banyak dari sisi dari T1 adalah. Nah, penyelesaiannya yaitu misalkan pohon T memiliki 49 sisi, berarti banyak simpul yang dibuat dari T itu adalah 49 ditambah dengan 1 sama dengan 50. Karena satu sisi dihilangkan, diperoleh pohon yang saling lepas yaitu T1 dan T2. Agar banyak simpulnya yang sama, T1 dan T2 itu masing-masing harus membuat 50 dibagi 2 sama dengan 25 simpul.
Akibatnya T1 memiliki 25 dikurang 24 sisi. Soal selanjutnya yaitu misalkan T merupakan pohon dengan 60 sisi. Pembuangan suatu sisi tertentu dari T menghasilkan dua pohon T1 dan T2. Jika banyak simpul pada T1 sama dengan banyak sisi pada T2, tentukan banyak simpul dan banyak sisi pada T1 dan T2. Misalkan pohon T memiliki 60 sisi, satu sisi dari T dibuang sehingga diperoleh T1 dan T2. Karena banyak sisi pada pohon yang sama dengan satu kurangnya dari banyak simpul, dapat kita misalkan T1-nya memiliki M simpul dan M dikurang satu sisi, sedangkan T2-nya memiliki M simpul dan M dikurang satu sisi. Banyak sisi secara keseluruhan adalah 60 dikurang 1 sama dengan 59, sehingga diperoleh persamaan M dikurang 1 ditambah N kurang 1 yaitu sama dengan 59, atau M ditambah N sama dengan 61. Karena diketahui banyak simpul pada T1 sama dengan banyak sisi pada T2, didapat M sama dengan N kurang 1. Nah, di sini diperoleh N kurang 1 ditambah N sama dengan 61, sehingga N itu haruslah 31. Akibatnya M 30. Jadi T1 memiliki 30 simpul dan 29 sisi, sedangkan T2 memiliki 31 simpul dan 30 sisi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan saya mohon maaf. Bila bisa dilihat, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Latifah dengan NIM 2314040009 dari TMTKC akan menjelaskan UAS rancangan pembelajaran matematika saya, yaitu yang pertama materinya tentang modul ajar. Pengertian dari modul ajar menurut secara bahasa, modul ajar terdiri dari dua kata, yaitu modul dan ajar. Kata modul berasal dari bahasa Latin, yaitu modulus, yang artinya ukuran kecil atau bagian yang bisa berdiri sendiri. Dalam dunia pendidikan, modul berarti satu paket pembelajaran yang utuh dan bisa dipelajari sendiri. Sedangkan kata ajar dalam bahasa Indonesia berarti proses mengajarkan atau memberikan ilmu pengetahuan kepada orang lain. Jadi, secara sederhana, modul ajar dapat diartikan sebagai paket pembelajaran yang bisa digunakan guru untuk mengajar. Secara istilah, modul ajar adalah panduan atau pedoman mengajar yang dibuat oleh guru untuk membantu proses pembelajaran di kelas. Modul ajar berisi rencana lengkap tentang apa yang akan diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya, media apa yang digunakan, dan bagaimana cara menilai pemahaman dari siswa. Selanjutnya ada komponen dari modul ajar. Yang pertama itu adalah komponen informasi umum yang berisi dengan identitas. Dalam identitas itu terdiri dari satuan pendidikan, nama penyusun, tahun penyusun, modul, fase atau kelas, mata pelajaran, materi pembelajaran, dan alokasi waktu. Komponen kedua yaitu kompetensi awal. Kompetensi awal itu merupakan pengetahuan dan keterampilan yang perlu dikuasai oleh peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Kompetensi awal terdiri dari uraian tekstual tentang pengetahuan dan keterampilan yang harus diperoleh sebelum mempelajari materi yang akan diajarkan. Yang ketiga yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir proses pembelajaran yang menyangkut pengembangan kepribadian peserta didik. Selanjutnya yaitu komponen sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah fasilitas dan sumber daya yang diperlukan oleh guru dan peserta didik untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas. Target peserta didik. Pada komponen ini, guru dapat merancang modul pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan menyederhanakan pekerjaan peserta didik guna kelancaran proses pembelajaran. Komponen selanjutnya yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran yang termasuk dalam kurikulum sangat bervariasi menurut mata pelajaran dan tingkat satuan. Yang kedua, komponen inti. Komponen inti ini ada tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik dari guru, dan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga itu komponen lampiran yang meliputi bahan bacaan pendidik dan peserta didik, serta pengayaan dan remedial, glosarium atau kata kunci, dan daftar pusaka. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun modul ajar, yaitu ada kurikulum dan standar pendidikan. Untuk saat ini kurikulum Merdeka.
Dan yang kedua itu kebutuhan dan karakteristik siswa, dan ketiga tujuan pembelajaran dan hasil belajar. Langkah penyusunan modul ajar itu yang pertama itu menyusun kerangka modul dengan cara menetapkan atau merumuskan tujuan instruksional umum, merinci tujuan instruksional khusus, menyusun butir soal evaluasi guna mengukur pencapaian tujuan khusus, menyusun pokok materi dalam urutan yang logis, dan menyusun langkah kegiatan belajar untuk mencapai semua tujuan, mengidentifikasi alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan belajar dengan modul, serta menulis program secara rinci yang meliputi pembuatan petunjuk siswa, lembaran kegiatan siswa, lembaran jawaban dan lembaran tes, serta jawaban dari tes. Untuk contohnya, di sini contoh dari modul ajar. Yang pertama itu kan ada komponen umum. Nah, di sini ada identitas modul, nama penyusun, satuan pendidikan, fase itu kelas, serta capaian pembelajaran matematika fase D, dan capaian pembelajaran berdasarkan elemen. Selanjutnya kompetensi awal, selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada sarana dan prasarana, lembar LKPD, buku dan alat tulis, laptop atau komputer atau PC, papan tulis atau whiteboard. Target peserta didik, yaitu targetnya peserta didik yang tipikal, yang umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Untuk model pembelajarannya yaitu menggunakan pendekatan pembelajarannya menggunakan pendekatan scientific learning. Nah, selanjutnya pada komponen inti terdapat tujuan pembelajaran, yaitu memenuhi konsep persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel. Selanjutnya ada pemahaman bermakna. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik dari guru tersebut, yaitu seperti ini. Pernahkah kalian membeli 2 jenis makanan di kantin dengan uang pas? Nah, bagaimana cara menentukan harga masing-masing makanan jika hanya tahu total pembayaran? Selanjutnya itu ada kegiatan pembelajaran. Untuk pertemuan pertama itu ada nama kegiatan, aktivitas dari pendidik, aktivitas peserta didik, alokasi waktu, dan ini untuk komponen pendahuluan. Nah, nama kegiatannya di sini ada orientasi, apersepsi, motivasi, pemberian acuan. Nah, untuk di komponen inti atau kegiatan inti yaitu ada karena menggunakan pendekatan scientific learning, maka nama kegiatannya itu ada mengamati, menanya, mengumpulkan data, menalar, dan mengomunikasikan. Selanjutnya ada bagian penutup, yaitu di sini nama kegiatannya ada simpulan, refleksi pendidik, tindak lanjut, dan penutup. Untuk waktunya itu untuk waktu dari pendahuluan itu 10 menit, kegiatan inti itu 60 menit, dan waktu penutup itu 10 menit. Karena satu pertemuan itu 2 kali 40 menit atau 2 JP. Selanjutnya itu ada asesmen penilaian kisi-kisi. Ada asesmen penilaian hasil pembelajaran, yang di sini ada kisi-kisi, soal tesnya, kunci jawaban, rubrik penskoran, serta ada tabel kriterianya. Selanjutnya itu ada pengayaan dan remedial, teknik penilaian, bentuk penilaian, remedial, penilaian, dan selanjutnya itu ada refleksi guru dan peserta didik, lembar refleksi guru, lembar refleksi peserta didik, dan selanjutnya itu ada lampiran 1 itu ada LKPD dari guru untuk peserta didik. Yang kedua, lampiran kedua ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Lampiran 3 itu ada glosarium atau kata kunci dari materi persamaan linear dua variabel, serta ada daftar pusaka dan tanda dari guru dan nama guru penyusun modul ajar. Selanjutnya yaitu materi tentang asesmen dan penilaian. Penilaian dan asesmen adalah proses sistematis untuk mengukur, mengevaluasi, dan memantau pencapaian belajar peserta didik. Penilaian bisa bersifat formatif untuk pembelajaran atau sumatif untuk pengambilan keputusan akhir. Nah, untuk komponennya itu ada 7 penilaian.
apa yang ingin dicapai dari penilaian, misalnya mengukur penguasaan konsep, keterampilan atau sikap, instrumen, alat atau metode yang digunakan seperti tes tertulis, observasi, portofolio atau proyek. Nah, untuk kriterianya, standar atau indikator yang digunakan untuk menilai. Untuk tekniknya, cara pengumpulan dan analisis data penilaian kuantitatif atau kualitatif. Untuk faktor yang perlu diperhatikan dalam membuat penilaian atau asesmen, yaitu kesesuaian dengan tujuan pembelajarannya. Dan kedua, validitas dan reliabilitas instrumen. Ketiga, keberagaman metode untuk mencakup berbagai aspek kompetensi. Yang keempat, keadilan dan transparansi bagi peserta didik. Contoh dari asesmen, penilaian dan asesmen, yaitu di sini ada satuan pendidikan, asesmen. Ya, tujuan asesmen, indikator asesmen, kisi-kisi dari asesmen, tes kemampuannya atau soalnya, serta kunci jawaban, rubrik penskoran, dan kriteria ketuntasan dan rencana tindak lanjut dari penilaian asesmen. Untuk penilaian sendiri itu ada penilaian psikomotorik dan penilaian afektif. Selanjutnya yaitu program remedial. Pengertian dari program remedial adalah kegiatan pembelajaran tambahan yang dirancang untuk membantu peserta didik yang belum mencapai kompetensi yang diharapkan. Untuk komponennya ada analisis kebutuhan, yaitu identifikasi peserta didik yang membutuhkan remedial. Selanjutnya tujuan remedial, kompetensi spesifik yang harus dicapai. Materi pembelajaran, materi disesuaikan dengan kelemahan peserta didik. Metode pembelajaran bisa berupa tutor, latihan tambahan, diskusi atau pembelajaran individu. Pengukuran itu apakah peserta didik telah mencapai kompetensi. Untuk faktor-faktor yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, tingkat kesulitan materi yang sesuai. Yang kedua, waktu pelaksanaan yang fleksibel. Yang ketiga, motivasi peserta didik agar tidak merasa terstigma. Yang keempat, dukungan guru dan sumber belajar. Untuk contoh dari program remedial, yaitu di sini ada kisi-kisi dari program remedial sendiri. Di sini ada nilai data siswa yang remedial dan ada keterangan bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial dan soalnya, yaitu di sini ada identitas, petunjuk soal, kunci jawaban, serta untuk soal remedialnya ada 10 soal dan kunci jawaban. Dan di sini ada tanda dari guru yang menyusun program remedial. Selanjutnya yaitu program pengayaan. Pengertian program pengayaan adalah kegiatan pembelajaran tambahan yang dirancang untuk peserta didik yang telah menguasai kompetensi dasar dengan tujuan memperdalam atau memperluas pengetahuan dan keterampilan. Komponennya yaitu ada analisis kebutuhan yang mengidentifikasi peserta didik yang memerlukan tantangan tambahan. Yang kedua, tujuan pengayaan memperluas wawasan, mengembangkan kreativitas atau meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, materi dan kegiatan, materi yang lebih kompleks atau interdisipliner, proyek, penelitian mini, simulasi dan studi kasus. Yang keempat, evaluasi, yaitu menilai kemampuan baru yang dikembangkan, bukan hanya penguasaan materi dasar. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun atau membuat program pengayaan, yaitu kesesuaian materi dengan kemampuan dan minat peserta didik, menjaga keseimbangan antara tantangan dan kemampuan, motivasi dan dukungan guru untuk mendorong eksplorasi, tidak mengurangi perhatian pada peserta yang membutuhkan remedial. Untuk contoh program pengayaan, untuk contohnya yaitu di sini ada identitas, ada tujuan pembelajaran, indikator, hasil asesmen dari siswa itu, dan tabel nilai tes pengayaan serta keterangan dari pelaksanaan program pengayaan serta soal pengayaannya,
kunci jawaban soal pengayaan, dan tertanda atau terjadi guru dan nama kepala sekolah dari satuan pendidikan tersebut. Selanjutnya yaitu program Olimpiade. Pengertiannya, kegiatan program Olimpiade adalah kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk mempersiapkan peserta didik mengikuti kompetensi akademik atau ilmiah pada tingkat lokal, nasional, atau internasional. Komponennya seleksi peserta menentukan peserta memiliki potensi dan motivasi tinggi, materi persiapan, materi yang mendalam dan menantang sesuai bidang kompetensi, metode latihan yaitu simulasi soal, pembahasan kasus, lomba internal, dan mentoring. Komponen evaluasinya mengukur kesiapan peserta melalui latihan soal dan simulasi kompetisi. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam membuat program Olimpiade yaitu tingkat kesulitan sesuai standar kompetensi, perencanaan waktu yang memadai tanpa mengganggu pembelajaran reguler, dukungan mental dan motivasi peserta, serta keseimbangan antara kompetensi dan pembelajaran harian. Untuk contoh dari program remedial, yaitu di sini ada identitas, ada materi pokoknya aljabar. Untuk kelas 9 guru pembinaan sendiri dan bidang Olimpiade Matematika, satuan sekolahnya SPMPN 3 Rembatan. Nah, di sini ada indikatornya, contoh soalnya, kunci jawaban, dan metodenya diskusi dan latihan soal. Untuk sumbernya ada soal USN Matematika SMP tingkat kabupaten atau kota SNK tahun 2018. Nah, ini untuk pertemuan 1 ada 5 soal. Dan pertemuan 2 sampai 10 itu ada juga 5 soal. Dan untuk terakhirnya itu ada tanda tangan dari kepala sekolah satuan pendidikan dan guru yang menyusun program remedial ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam UAS rencana pembelajaran matematika. Jika ada kesalahan dari saya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.